bertemu dengan saya Nitarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Ini adalah menjawab request teman-teman ya. Karena, Mas, gimana sih? Utang saya sangat banyak sekali, Mas. Saya diburu dicari-cari bank gitu ya. Saya diuber-uber bank. Saya sembunyi, tetap dicari-cari terus ini. Saya punya utang banyak sekali, Mas. Bisnis saya bangkrut. Saya dicari-cari orang. Bukan tidak hanya bank aja, tapi banyak orang sekali mencari-cari saya, menagih janji-janji saya. Saya bingung, Mas, ini, Mas. Utang saya sangat banyak sekali. Mau jaminkan sertifikat saya sudah dijaminkan ke bank. Mau gadean mobil, motor, saya sudah nggak punya apa-apa. Di sini benar-benar saya bingung sekali, Mas. Miskin sekali. Saya malu dengan teman-teman, saya malu dengan keluarga, saya malu dengan ketemu dengan orang gitu ya. Saya dikejar-kejar terus, Mas. Iman saya hancur sekali, Mas. Ini gimana, Mas, gitu ya. Banyak sekali request yang menanyakan bagaimana sih, Mas, saya bisa keluar dari hutangnya sangat besar sekali. Saya utangnya sampai ada yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu banyak, 10 miliar juga ada. Ngomong ke saya gimana sih solusinya, banyak request, gimana nih, Mas, cara-cara gitu, cara-cara yang pas bisa biar kita itu bisa melunasi hutang-hutang. Gimana bisa membayar hutang dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita mendapatkan uang banyak sekali untuk bisa membayar hutang-hutang semua, yang bisa melunasi hutang-hutang itu gimana, Mas? Banyak sekali yang tanya seperti itu ya. Kita akan coba readingkan ya, gimana sih solusi untuk yang sangat tepat yang bisa kita lakukan ketika posisi kita itu down ya. Dalam arti down ini adalah ketika kita punya kasus tentang hutang piutang kepada seseorang ya, dimana kita punya hutang sebab tertentu kita nggak bisa nyicil, karena sebab tertentu kita nggak bisa membayar, atau kita punya hutang dengan rekan bisnis kita, hutang berupa uang atau mungkin berupa barang. Kita sudah dipercaya oleh seseorang untuk ngambil barangnya dulu, lalu kita jualkan, biasanya keuntungannya itu banyak sekali, ternyata secara hitung-hitungan leset semuanya. Mungkin yang kita dapat dari teman kita itu katakan 1.000, ternyata gak taunya jadi turun di luar kendali kita gitu ya. Terkadang kan ada orang ya, kalau bulan Juni, Mei itu harganya mesti naik, Anda tandu, ternyata harganya justru malah turun di luar kebiasaan. Itu bisa menyebabkan Anda rugi besar. Bahkan mungkin juga posisinya barang itu nggak terserap, barang itu nggak terjual, dikembalikan, otomatis kan orang yang punya barang nggak mau ya. Nah, terkadang barang-barang tak rugi itu adalah barang-barang memang expirednya terlalu pendek, bisa juga, atau mungkin barang yang belum laku terus Anda nggak bisa memutar uang tersebut, padahal Anda sudah ditagih oleh bank, Anda mungkin sudah ditagih oleh teman-teman rekan bisnis Anda. Ini terkadang membuat banyak orang sekali pusing sekali ya. Anda sudah mencari ini, itu, dan sebagainya, tapi nggak ada solusi macam ini ya. Coba kita akan reading kan gimana sih mencari solusi yang sangat tepat, yang sangat efektif, yang bisa dalam mungkin 3 hari dapat rezeki nomplok, bisa menyaur hutang Anda, yang benar-benar bisa dilakukan apa.
Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis. Walaupun gratis, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan, berarti Anda mendukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya. Oke, kita akan coba ya cari solusi gimana sih agar hutang-hutang segunung yang mustahil untuk kita bayar itu bisa terlunasi gimana. Kita coba akan readingkan solusinya gimana ya. Seperti biasa nanti kita akan ambilkan 2 kartu ya. Ini adalah kartu pertama ya. Kartu pertama muncul gambaran seperti ini ya. Ada seseorang yang termenung. Terus ada beberapa gelas. Gelas ini juga bisa digambarkan bahwa kekayaan bisa. Kepercayaan juga bisa. Ini ada gambaran Anda merenung. Anda bangkrut dari bisnis. Hutang Anda sangat banyak sekali. Terus ada orang yang masih percaya dengan Anda. Ada juga orang yang sudah nggak percaya sama sekali dengan Anda. Ini ada gambaran ya, dimana ada cangkir. Cangkir itu bisa melambangkan sebuah perasaan, juga harta, dimana harta Anda sudah lunas, harta Anda habis. Ini gambar jatuh semua ya. Terus juga gambaran bahwa cangkir jatuh ini adalah kepercayaan orang. Mungkin bank juga jatuh pada Anda. Ada sebagian yang masih percaya dengan Anda, sebagian lagi enggak sama sekali. Mungkin di sini juga ada gambaran bahwa Anda sama sekali nggak punya uang, nggak punya jaminan. Di sini juga ada gambaran Anda masih punya ya, juga ada gambaran. Ketika kondisi seperti ini, ketika Anda terpilih dengan hutang, berapapun banyaknya hutang, cara yang terbaik kalau dilihat di kartu ini adalah Anda harus introspeksi diri. Anda harus menemukan sebab kenapa Anda punya hutang. Sebabnya apa? Anda telusuri ya, sebabnya apa. Kalau sudah ketemu sebabnya apa, kalau Anda di bank, Anda harus mendatangi bank. Anda ngomong jujur. Kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anda minta solusi. Dalam posisi seperti ini adalah Anda posisinya merendahkan diri. Jangan sok sombong, jangan sok pintar. Apapun kepandaian Anda, hebatnya Anda, ketika kondisi down Anda, itu harus merendah. Pura-pura nggak tahu, pura-pura goblok lah, gitu ya. Karena posisi Anda lagi bermasalah. Orang kalau posisi lagi bermasalah, punya hutang banyak, kalau egonya yang muncul, sok pinter, ya udah habis nanti malam. Bahkan di sini, posisi di sini, Anda harus, walaupun dicaci maki, harus Anda ikhlas, Anda terima. Anda datangi bank, Anda katakan masalahnya, minta solusinya. Kalau Anda punya hutang di banyak orang, sama, Anda datangi orangnya. Kalau orangnya sangat banyak sekali, Anda datangi satu persatu. Anda harus ikhlas dicaci maki, Anda harus ikhlas diapain apapun. Yang penting Anda punya niat baik. Ketika hal itu Anda lakukan satu persatu dengan Anda, orang-orang yang Anda hutangi tersebut, minta jelaskan sebabnya. Itu kebanyakan orang nanti akan memberikan kepercayaan secara perlahan kepada Anda. Jangan sekali-sekali kondisi Anda banyak hutang, ya. Jangan sekali-kali ego pribadi Anda itu ditonjolkan. Walaupun Anda pinter model apa, hebat model apa, jangan sekali-kali dipakai.
Anda harus merendah diri, dicaci maki, diterima aja, ditanjuk-janjuk lah istilahnya Jawanya, di istilahnya orang Surabayanya itu ya diam aja, merendah diri. Ya saya yang salah, maafkan saya, harus gitu aja. Jangan terlalu argumentasi, jangan terlalu berkomentar, jangan. Anda harus menerima ikhlas bahwa Anda salah. Ya, Anda harus menyadarkan diri Anda sendiri bahwa Anda salah. Walaupun kenyataan Anda yang betul ya, tapi tetap harus mengakui diri Anda salah. Mungkin Anda berargumentasi, ini karena kesalahan ini jangan sama sekali. Ya saya salah gini ternyata nggak sesuai gini ya, diakui. Itu kalau banyak orang Anda datangi ya, satu persatu minta keringanan gitu, semuanya itu ya. Terus Anda kalau dilihat di kartu ini sering-seringlah silaturahmi ya, terutama dengan orang-orang yang Anda hutangi itu. Kalau bisa Anda minta solusi, siapa tahu mereka memberi solusi. Solusinya apa ya? Mungkin dia bisa juga karena kasihan Anda, bisa juga dia akan ketulusan Anda, keikhlasan Anda benar-benar memang bangkrut, Anda benar-benar mungkin ketipu atau mungkin apa itu ya, akhirnya dia tergugah hatinya. Bisa juga dia akan membuat lunas hutang Anda, bisa juga, ini bisa terjadi loh. Yang penting Anda yakin. Terus di kartu ini juga ada gambaran Anda harus saling silaturahmi malahan ini. Terkadang ketika Anda posisi hutangnya banyak, justru nggak mau ketemu dengan orang yang kasih hutang Anda. Jangan. Justru Anda sering silaturahmi, bagus. Anda sering ketemu, nggak apa-apa. Memang Anda harus menghilangkan rasa malu, rasa senggan, itu jangan. Setiap kali orang nagih Anda di WA, itu cepat dibalas. Jangan sampai malah justru Anda menciptakan sebuah masalah baru. Kebanyakan orang ketika punya hutang itu menciptakan masalah baru. Masalahnya apa? Dia menghindar dengan orang yang nagih. Nggak pernah silaturahmi, nggak saling komunikasi, di WA, di telepon, justru dia malah menghindar, menghilang. Itu justru nggak baik. Malah Anda, orang yang kasih hutang pada Anda sulit mencari hutang pada Anda, sulit mencari Anda, dia akan mencaci maki, berdoa hal yang jelek pada diri Anda. Itu efeknya malah justru Anda sulit sekali bangkit dari masalah. Jadi posisinya Anda harus posisi justru semakin dekat dengan orang yang menghutangi Anda. Kalau dicaci maki ya terima aja, itu resiko gitu ya. Tapi rata-rata orang-orang yang menghutangi Anda, ketika Anda tetap baik dengan Anda, tetap komunikasi, tetap Anda di WA itu tetap menjawab, nanti dia akan punya pertimbangan secara psikologi tersendiri ya. Justru dia mungkin akan membantu Anda dengan cara yang kasih pekerjaan pada Anda. Jadi ketika posisi Anda punya hutang, kok orang yang kasih hutang itu kasih pekerjaan, terus Anda dibayar, itu Anda lakukan sepanjang itu tidak menjadi beban Anda. Contohnya Anda, ini ada pekerjaan, kamu nanti dapat hasil sekian gitu. Kalau memang itu bisa Anda lakukan, tidak merugikan Anda, ya udah Anda lakukan. Terus nanti hasilnya dari keuntungan tersebut bisa buat bayar hutang dia gitu lah. Terus kalau bisa, kalau dilihat di kartu ini, Anda kalau ada 10 orang ya, kalau ada 10 orang yang Anda punya hutang, ada 10 orang, itu usahakan Anda lunasi yang kecil-kecil dulu ya. Anda lunasi, ada 10 orang tanggungan Anda, yang terkecil siapa, itu Anda lunasi. Nanti lama-lama baru membayar yang besar. Kenapa? Kalau bisa, kalau ada 10 orang, itu Anda fokus hanya 1 orang. Nanti kalau Anda ada 10 orang, Anda nyicil semua ini sedikit-sedikit semuanya. Jadi masalah Anda tetap fokusnya hanya 10 orang. Itu kurang bagus. Usahakan ketika Anda punya hutang dengan banyak orang, fokuskan yang kecil yang dulu didahulukan,
biar lama-lama Anda fokus hanya satu orang. Kalau fokus dengan satu orang itu lebih enak bagi Anda, karena psikologi Anda tidak punya beban yang terlalu berat. Ya, di kartu ini. Di kartu ini memang Anda harus mengalah gitu loh. Jangan merasa ego, jangan ya, mengalah untuk kedepannya menang, untuk mendapatkan solusinya ya. Kita coba di kartu kedua ya. Di kartu kedua gimana ya? Jangan lupa untuk like jempolnya dan komentar positif ya. Di kartu ini muncul seperti ini. Ini adalah gambaran bahwa Anda itu memiliki kekuatan, kemampuan yang sangat luar biasa sekali yang ada dalam diri Anda, itu Anda gunakan. Karena apa? Kemampuan yang ada dalam diri Anda itu adalah kekuatan sangat luar biasa sekali yang bisa mendobrak sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Caranya gimana? Caranya Anda harus berpikir positif, hati positif. Yakinkan pada diri Anda bahwa Anda itu bisa. Kalau punya hutang banyak segunung apapun yang tidak masuk akal, Anda berpikir harus masuk akal. Bisa lah, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, pasti bisa terlunasi dengan mudah. Itu harus Anda tanamkan di pikiran dan hati Anda. Anda harus menciptakan pikiran yang positif, hati yang positif. Terus kalau bisa Anda bergaul, cari teman yang positif juga, yang bisa memberikan solusi, yang bisa mencarikan solusi terhadap masalah Anda, yang bisa membantu Anda. Jangan sekali-kali Anda terlalu sering sambat dengan orang. Katakanlah Anda hutangnya banyak sekali, setiap kali ke A, si B, si C ngomongnya hutang. Itu justru kurang bagus. Image Anda juga gak bagus. Orang nanti akan berpikir, wah ini kesini pasti cari hutangan, ya, cari ini. Orang ini selalu berpikiran negatif. Jangan. Jadi kalau Anda punya masalah hutang yang sangat banyak sekali, ketika Anda ingin curhat, pastikan orang tersebut benar-benar positif dengan Anda, bisa mendengarkan Anda. Syukur-syukur kalau bisa memberi solusi. Jangan sekali-kali Anda curhat dengan seseorang yang justru membuat mental Anda down. Jangan sekali-kali. Terus jangan sekali-kali sering curhat dengan banyak orang, hanya tertentu aja. Karena ketika kita sering curhat dengan seseorang semakin banyak, itu justru nggak bagus, karena energinya akan menarik hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau curhatnya itu berpikirnya bukan solusi gitu kan juga Anda berpikir solusi, bukan berpikir masalah. Contohnya Anda punya hutang 1 miliar, 2 miliar. Fokus Anda harus gimana sih saya bisa mendapatkan melunasi hutang tersebut, gimana? Caranya gimana? Itu harus Anda dengungkan solusinya. Bukan Anda sambat, hutang saya 1 miliar. Gak masuk akal. Terus kalau saya ngumpulkan uang 1.000 itu sampai berapa? Nah gitu ya, karena pikiran kita sempit. Jadi mental block Anda yang tidak mungkin itu harus dirubah menjadi blok mental yang mungkin. Karena di dunia ini segala sesuatu ini bisa terjadi. Ya. Seperti suapan gitu, bim salah bim itu bisa terjadi kalau Anda yakin. Terus di kartu ini kembangkan potensi yang ada dalam diri Anda. Anda mungkin Islam ya. Kalau Anda Islam, yang bisa Anda lakukan adalah Anda gentur tahajudnya. Sholat malam ya, tahajud sholat malam. Syukur sebelum Anda sholat malam tahajud, Anda mandi tobat ya. Selepas 12 malam itu, kalau kita mandi itu berpenyakitan atau takut Anda nanti rematik dan sebagainya, jangan. Karena energi air ya, air ini ya, ini kalau sudah jam 12 malam sampai mentok jam 5 sore, itu energinya masih energi bagus, bukan penyakit. Tapi kalau Anda mandi mulai sekitar adalah mungkin sekitar jam 6 sampai jam sebelum jam 12 malam, itu energinya memang negatif karena bisa menyebabkan penyakit, rematik dan sebagainya ya. Jadi
Kalau bisa Anda harus benar-benar kalau bisa yang Islam itu sholat mandi tobat lah, niatkan mandi tobat, mandi, setelah mandi itu sholat tahajud, Anda bentur. Kalau bisa selama 21 hari atau 41 hari ini Anda tidak terlewat sama sekali ya, tidak ada renggangnya, jadi rutin. Terus Anda juga genturkan dengan posisi sholat dukanya Anda gentur. Anda sholat dukanya Anda gentur. Kalau bisa tambah wiritannya ya, yaitu ya Fatah, ya Rojak, ya Goni, ya Mukni ya. Ini 100 saja cukup. Kalau Anda mampu bisa Senin Kemis. Dan kalau bisa juga Anda pancing dengan sedekah. Sedekahnya apa? Uang. Anda butuh uang kan ini? Anda pancing dengan sedekah uang. Lakukan setiap hari. Sedekahnya bisa setiap hari. Tapi kalau Anda bingung waktu kasihkan, disedekahkan siapa, itu bisa Anda setiap pagi setelah sholat duha itu Anda kumpulkan 1.000 berapa, intinya semampu Anda. 1.000 nggak apa-apa, kumpulkan nanti seminggu sekali atau sebulan sekali, atau itu Anda kasihkan ke anak yatim, itu bisa juga ya. Anda rutinkan setiap hari. Terus Anda yang mungkin non muslim, kalau yang non muslim bisa setiap kali Anda beribadah itu berdoa. Selepas jam 12 malam itu Anda mandi tobat, setelah itu berdoa pada Tuhan Anda. Anda juga gentur ya, setiap pagi itu berdoa ya. Pagi sebelum maksimal jam 8 itu energinya bagus untuk rezeki, itu Anda berdoa. Terus Anda juga gencar dengan sedekah. Sedekahnya pakai uang, pancing dengan uang, Anda sedekah pakai uang ya. Terus Anda yang non muslim nggak apa-apa, ini non muslim itu juga puasa Senin Kemis juga nggak apa-apa, Anda bisa lakukan ya. Kalau di kartu ini harus maksimal ini, Anda harus berjuang lahir batin agar bisa keluar diri Anda, yakinkan bisa membayar hutang-hutang tersebut dengan sangat mudah. Atau Anda tambah juga sebelum tidur Anda bersyukur, membayangkan ini ya. Jadi sebelum Anda tidur, Anda bayangkan sambil bersyukur ya. Mungkin yang Islam bisa mengucapkan semacam ini, alhamdulillah, hutang-hutang saya terlunasi semuanya. Alhamdulillah, hutang-hutang saya terlunasi semuanya. Jadi sambil Anda pikirkan, kalau bisa Anda membayangkan, Anda bayangkan, kalau enggak, Anda ciptakan hati ini positif, yaitu seolah-olah Anda bayangkan seolah-olah antara pikiran dan hati ini tercapai, terlunasi semuanya hutang-hutang Anda. Itu bisa Anda lakukan beberapa kali ya. Diam ini, mata terbaca, alhamdulillah, hutang saya terlunasi semuanya. Anda ucapkan 3 kali, 4 kali, terserah Anda. Yang penting happy ya. Terus bangun tidur juga sama ya. Anda bangun tidur itu ucapkan syukur bahwa hutang-hutang Anda sudah terlunasi. Karena ketika Anda posisinya sebelum tidur itu sama dengan Anda memasukkan alam bawah sadar Anda itu ya. Terus ketika bangun tidur juga memasukkan alam bawah sadar Anda. Anda memanggil sebuah energi luar biasa sekali ya yang ada dalam diri Anda untuk membantu Anda. Anda giatkan, yaitu Anda genturkan lahir batin Anda untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi kalau dilihat di kartu pertama, kartu kedua, di kartu pertama ini memang Anda harus menyadari ya, introspeksi diri, sebabnya apa. Kalau Anda sebabnya itu adalah faktor-faktor yang bukan Anda sebabkan sendiri,
itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau faktornya karena Anda nipu, ya beda ya ini faktor orang itu terlilit hutang besar itu ada dua. Karena kasus dia nipu, sama kasus memang dia benar-benar planning bisnisnya tidak sesuai, itu ada. Jadi yang perlu Anda lakukan, introspeksi dirinya di mana. Kalau memang Anda menipu orang, Anda harus hijrah. Anda sadari, Anda datang ke orang-orang tersebut atau bank tersebut, Anda komunikasi, yang saya sebutkan tadi, Anda komunikasi, Anda minta maaf, Anda menerima secara ikhlas, dicaci maki, itu Anda terima ikhlas. Terus Anda hubungi mereka semuanya. Kalau orang yang Anda hutangnya ada 10 orang, ya udah, Anda datangi semuanya, dahulukan membayar yang kecil-kecil, fokuskan hanya. Kalau Anda sudah fokus dengan satu orang, itu lebih enak, biasanya lebih cepat terlunasi dibanding Anda hanya menyicil 10 orang bersamaan tapi tetap punya hutang ke 10 orang. Itu lebih baik Anda fokus pada satu orang. Jadi kalau hutangnya Anda ada 10 orang, ya udah, Anda dahulukan yang kecil-kecil dulu, setelah selesai baru fokus yang besar. Jadi enak nanti fokusnya. Secara psikologi beban Anda juga nggak terlalu besar. Ya, ini Anda harus. Terus di kartu kedua ini, gunakan kemampuan Anda. Jadi kartu pertama ini Anda harus sering silaturahmi malahan. Jangan menjauh dengan orang-orang yang Anda hutangi ya, kalau bisa. Apalagi kalau posisinya orang yang hutangnya Anda itu posisinya telepon Anda, WA Anda dan sebagainya, itu cepat dibalas. Seandainya dia mencaci maki Anda, dengarkan aja lah gitu ya. Anda harus menyadari posisi Anda seperti apa sekarang. Jadi jangan terpancing emosi, jangan egois ya. Terus di kartu kedua ini memang Anda harus berjuang semaksimal mungkin. Gunakan lahir batin Anda ya. Anda harus benar-benar berjuang. Kalau yang Islam yang tadi ya, sebelum sholat tahajud Anda mandi tobat, genturkan tahajudnya, genturkan dukanya, genturkan sedekahnya. Yang non muslim juga sama, genturkan setiap 12 malam mandi tobatnya, selalu berdoa. Setiap pagi sebelum maksimal jam 9 Anda berdoa, genturkan juga sedekahnya. Terus Anda genturkan juga pemikiran positif Anda, antara hati dan pikiran itu positifkan terus ya. Terus Anda genturkan setiap sebelum tidur, Anda seolah-olah membayangkan, menciptakan hati yang positif, hati yang seolah-olah sudah terlunasi. Terus ketika bangun tidur juga sama, bayangkan seolah-olah juga sudah terlunasi. Ya, itu adalah jalan keluar yang bisa kami berikan lewat tarot ini. Semoga jalan keluar itu benar-benar bisa terbukti dan Anda mendapatkan keajaiban. Syukur-syukur orang yang kasih hutang pada diri Anda itu bisa memutihkan hutang-hutang Anda, atau mungkin Anda mendapatkan uang dari secara nggak terduga, atau mungkin Anda dapat bisnis nggak terduga, di mana bisa cepat melunasi hutang tersebut. Yakinlah bahwa hutang Anda bisa terselesaikan dengan sangat mudahnya, karena Tuhan itu memberikan keajaiban yang sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa juga dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari itu bisa terlunasi, bisa aja terjadi. Yang penting Anda yakin, terus berjuang ya. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonate silahkan like jempolnya. Jangan lupa untuk selalu absen dengan cara like jempolnya, komentar positif. Jika ada pertanyaan request silahkan tulis komentar di bawah. Jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami selalu update setiap harinya ya. Jika Anda merasakan manfaat dari channel ini, video ini, jangan lupa gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.